Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasila Dolhak dengan NIM B301244041. Di sini saya ingin melanjutkan review buku Sapiens. Sekarang saya ingin membahas bab kedua, yaitu revolusi agrikultur. Mungkin saya lanjut. Jadi pada bagian kelima itu kecurangan terbesar sejarah. Harari mengajukan argumen kontroversial bahwa revolusi agrikultur bukanlah langkah maju bagi umat manusia, melainkan kecurangan terbesar dalam sejarah. Ia berpendapat bahwa peralihan dari berburu meramu ke pertanian tidak membuat hidup manusia lebih baik, melainkan sebaliknya. Meskipun jumlah total makanan meningkat, hal ini hanya menyebabkan ledakan populasi dan bukan perbaikan gizi individu. Rata-rata petani bekerja lebih keras, mendapatkan pola makan yang lebih buruk karena sangat bergantung pada satu atau dua jenis tanaman seperti gandum, dan lebih rentan terhadap penyakit karena hidup dalam pemukiman padat. Kemudian di bagian 6 yaitu membangun piramida. Di bagian ini menjelaskan mengapa manusia tidak meninggalkan pertanian meskipun kehidupannya menjadi lebih sulit. Harari berpendapat bahwa revolusi agrikultur menjebak manusia dalam sebuah jebakan kemewahan. Perubahan kecil yang akumulatif selama beberapa generasi membuat manusia tidak lagi ingat cara hidup yang berbeda. Populasi yang membengkak juga membuat mereka tidak bisa kembali ke cara hidup berburu meramu. Peningkatan produksi makanan memungkinkan populasi tumbuh dan mendukung elit yang tidak memproduksi makanan. Hal ini menciptakan fondasi bagi struktur sosial yang lebih kompleks, seperti desa, kota, dan kerajaan, yang membutuhkan koordinasi dalam skala besar, yang kemudian memunculkan tatanan yang dibayangkan untuk mengorganisasi masyarakat. Kemudian di bagian ketujuh itu memori kelebihan muatan. Dengan masyarakat yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang besar, manusia membutuhkan cara baru untuk menyimpan dan memproses informasi yang tidak dapat lagi diandalkan hanya pada ingatan manusia. Di bagian ini membahas bagaimana perkembangan tulisan dan sistem numerik menjadi penting untuk mengelola informasi tentang panen, pajak, dan birokrasi kerajaan. Tanpa sistem ini, skala kerjasama yang baru tidak akan mungkin terjadi. Harari berargumen bahwa tulisan bukanlah penemuan yang sempurna, melainkan sebuah cara untuk mengimbangi keterbatasan memori manusia dalam menghadapi kompleksitas masyarakat agrikultur. Di bagian ke-8 yaitu tiada keadilan dalam sejarah. Di bagian terakhir ini berfokus pada hierarki sosial yang muncul dari revolusi agrikultur. Harari menyatakan bahwa hierarki dan ketidaksetaraan sosial bukanlah hal yang alami atau berbasis biologi, melainkan hasil dari tatanan yang dibayangkan. Ia membahas bagaimana ide-ide seperti kasta, kelas sosial, dan gender digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Ia juga menyoroti bagaimana masyarakat patriarki terbentuk, meskipun ia mengakui bahwa penyebab pastinya masih spekulatif dan tidak ada teori yang sepenuhnya meyakinkan. Harari menyimpulkan bahwa keadilan sering kali tidak ditemukan dalam sejarah karena hierarki ini diciptakan oleh manusia dan dipertahankan melalui mitos dan fiksi kolektif. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.